Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow, sepertinya gila banget. Hari ini Bitcoinnya, wow, 55.000 dolar ya. Ini kayaknya mau turun ke 54.000 dolar. Ini penurunannya drastis banget ya. Memang udah kurang lebih 5 hari ini. Penurunan harga Bitcoin ini agak jor-joran banget, penurunannya gila-gilaan banget ya. Jadi mungkin situasi global yang memanas sehingga berdampak bagi market ya, terutama market saham, saham dan pasar indeks yang cukup lumayan banget penurunannya. Itu bahkan hampir dikatakan seperti zaman tahun 2020 gitu ya. Wah, ini penurunannya luar biasa banget. Dan market kripto juga mau nggak mau ya ikut juga ya, karena gejolak yang ada di global ini sehingga mereka membuat aksi jual yang cukup sangat signifikan banget. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan 25 juta rupiah beserta dengan beberapa altcoin seperti Bitcoin juga ada juga PP, ada Shiba, ada Dogecoin Bomb dan banyak lagi. Kalian bisa dapatkan, itu cuma cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa L-Bank itu enak banget pakainya, apalagi trade-nya itu hampir dikatakan 0% atau tanpa biaya karena saking murahnya. Nah, bayangkan di saat market lagi bearish begini, di L-Bank ada yang naik hingga puluhan bahkan ratusan persen. Bahkan hari ini aja naik ada yang sampai dengan 73%. Dan banyak sekali beberapa altcoin serta meme coin yang masih baru-baru gitu ya. Adanya itu ada di L-Bank semua, jadi lengkap banget di sini buat di L-Bank. Jadi kalian cukup lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Nah, dan hampir rata-rata saya nahan beberapa altcoin serta meme coin itu rata-rata saya tahannya di L-Bank semua ya. Saya belinya di L-Bank semua. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Waduh, apa yang terjadi nih ya, kita lihat bahwa menggunakan time frame mingguan. Wow, ini chartnya merah banget ya. Satu minggu ini ya, kurang lebih 5 hari ini penurunannya drastis banget sehingga membuat candlestick dalam mingguan warnanya merah panjang banget ya. Bahkan Bitcoin hampir mencapai area orange yang mana di sini terjadi, dan ini adalah wilayah asal pembalikan harga ke atas sebelumnya. Jadi kalau misalkan dia saat ini sudah memasuki di angka 53.000, 52.000, nah itulah di saat pembalikan arah itu kembali ya. Mungkin kalau kalian ingin melakukan entry, tunggu lagi Bitcoinnya di angka 53 atau 54 atau 52.000 dolaran ya, di area warna orange ini sebelum karena Bitcoin ini masih mengalami konsolidasi ya atau sideways dalam beberapa minggu ke depan sebelum memasuki fase bull market. Jadi ini masih hal yang bisa ditolerir gitu ya, masih hal wajar karena Bitcoin masih areanya masih di angka tersebut. Makanya kalau misalnya kalian ingin melakukan entry lagi, kayaknya kalau 52, 53 atau 54 mungkin bisa-bisa aja kalau buat di tahun di akan datang ya. Karena memang Bitcoin masih mengalami konsolidasi atau sideways. Bahkan kalian bisa lihat bahwa penurunan Bitcoin telah mencapai di angka 54-55 ribu dolar ya. Mungkin per pagi ini, nggak tahu nanti siang kita lihat, karena masih areanya itu 52, 51 atau 53 ribu dolar untuk area support pembalikan arah sebelumnya. Nah, namun Bitcoin masih belum mencapai tingkat volume sisi jual yang dialami Bitcoin pada pembalikan harga sebelumnya. Jadi kayaknya penurunannya masih terjadi. Mungkin diprediksi di area 52, 53 buat pembalikan arah selanjutnya, atau bakal lebih turun lagi. Tapi nggak perlu khawatir kalau kalian lihat chart dari sejarah ya, dari halving yang kedua di tahun 2016, halving ketiga tahun 2020, dan halving yang keempat di tahun 2024. Bitcoin setelah pelaksanaan atau sebelum halving Bitcoin terjadi, pasti Bitcoin itu mengalami konsolidasi atau sideways yang memakan cukup lumayan panjang dalam beberapa bulan. Makanya ini itu diprediksikan berakhir di bulan September, Oktober, atau di bulan November, atau di kuartal ketiga tahun 2024 ini ya. Pokoknya momen buy the dip ya dimanfaatkan aja untuk tahun 2025 mendatang ya. Karena naiknya aja udah kelihatan kayak tangga banget. Bisa naik setelah halving itu 2 hingga 4 kali lipat setelah pelaksanaan Bitcoin halving terjadi. Makanya kalau 2 kali lipat aja hari ini misalkan 55.000 dolar, 130.000 dolar, kayaknya udah lumayan banget ya, apalagi sampai 3 atau 4 kali lipatnya.
Bahkan saham Intel, kalian tahu kan Intel ini adalah yang berwasana ke bidang teknologi, yang biasa kalau kalian Intel Pentium, Intel Core dan lain sebagainya di dalam komputer ya. Jadi saham Intel ini turun 57%, wow, sejak bulan Desember tahun kemarin, dan bahkan mereka telah mem-PHK 15.000 pekerjanya. Dari 15% total angkatan yang mereka kerja dan dividennya ditangguhkan. Bahkan pendapatan mereka juga belum tumbuh sesuai harapan dan mereka belum sepenuhnya mendapatkan manfaat dari AI-nya. Jadi selumayan serem ini gitu ya. Pasar saham runtuhnya luar biasa banget, di atas 75% loh ya penurunannya. Itu gila banget loh, ngeri banget kan. Nah ini dari Rusia. Oke, jadi nanti pada tanggal 1 November bakal ada kejutan nih. Jadi Bitcoin akan menjadi hukum di Rusia pada tanggal 1 November 2024 ini. Jadi sepertinya penambangan itu bakal dilegalkan ya, bakal dilegalkan di negara Rusia yang mana dibuka itu pada tanggal 1 November 2024 ini. Kita tunggu aja. Ya, selanjutnya datang dari Shiba Inu. Oke, banyak minta update lagi dari Bang. Tolong bahas lagi update terbaru dari Shiba Inu. Bagaimana tentang penurunan ini? Kita lihat Bitcoin aja penurunannya gila banget. Sampai dengan $53.000. Wow. Chartnya ngeri banget kalau lihat penurunan menggunakan time frame mingguan itu. Wow, ngeri banget ini ya ngelihatnya. Kayaknya nggak perlu lihat-lihat market lagi deh hari ini. Cukup nonton saya aja, nggak perlu lihat marketnya gitu ya. Biar nggak stres-stres banget gitu ya. Nah, kalian bisa lihat bahwa di saat penurunan ini, bayangkan hari ini Shiba Inu turunnya lumayan banget, 14%. Tapi aksi beli volume perdagangan mereka meningkat drastis. Nah, ini yang saya katakan ya. Jadi ada beberapa paralel yang memanfaatkan dari penurunan ini untuk melakukan entry dari Shiba Inu. Bahkan hari ini, bayangkan naik hari ini hingga 70% ya. Kurang lebih pemompaan volume perdagangan dari Shiba Inu. Jadi mereka memanfaatkan momen bearish ini untuk melakukan pembelian, bukan malah sebaliknya melakukan penjualan atau melakukan cut loss, yaitu yang kebalik ya. Akhirnya nggak kayak akhirnya nyangkut we jadinya. Kalau nggak salah juga nanti di pertengahan Agustus ini tanggal 14-15 atau tanggal berapa ya, 15-16 itu ya, di bulan Agustus itu bakal ada event ETH Toronto di Kanada yang mana sponsor resminya itu adalah si Shiba Inu. Memang sebelumnya juga tekanan aksi jual itu nggak terbendung ya buat beberapa aset kripto, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Shiba, PP, banyak banget gitu yang mengalami aksi jual yang cukup signifikan banget dalam beberapa hari terakhir. Ini kayaknya salah satu dampaknya gejolak di Iran dengan Amerika Serikat dengan Israel lah ini ya. Jadi wanti-wanti ke arahnya nggak baik gitu ya. Makanya pasarnya sedikit bergejolak lumayan banget gitu, sehingga membuat tren jual yang cukup tinggi di market ya, baik saham maupun cryptocurrency atau market index lainnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat market ini, kalau market kripto sih masih sesuai dengan prosedur. Jadi memang Bitcoin masih mengalami sideways atau konsolidasi sebelum di bulan Agustus atau di bulan September atau di kuartal ketiga tahun 2024 ini. Dan kalian bisa lihat ketika Shiba Inu diperkirakan akan mencapai pemompaan yang cukup lumayan signifikan ketika pembalikan arah sudah dimulai kembali ya. Jadi bisa melonjaknya hingga 100% dari harga hari ini atau di angka 0,0003 dolar. Nah, jika kalian bisa lihat bahwa di sini juga ada beberapa aksi pembelian yang cukup signifikan, bahkan ada 9,4 triliun token Shiba Inu yang dibeli dengan harga rata-rata itu di angka 0,0015 dolar. Jadi kalau kalian bisa lihat 15 dolar berarti saat ini masih turun ya. Jadi nggak perlu khawatir karena banyak sekali beberapa paralel yang melakukan entry di angka 0,015 dolar tersebut. Jadi masih baik-baik aja lah ya selagi bareng-bareng sama well. Apalagi ini adalah anniversary yang keempat tahun buat si Shiba Inu. Sejak bulan Agustus tahun 2020 mereka diluncurkan oleh si Ryoshi, pengembang anonim yang saat ini sudah hilang. Nah itu ceritanya sama seperti Bitcoin ya. Jadi yang nggak jauh-jauh siapa pendiri dari Shiba Inu, nggak jauh-jauh dari si Ethereum sih ya kalau kalian tahu ya. Nah di sini mereka sudah mengembangkan beberapa project yang sangat luar biasa sejak 4 tahun terakhir, termasuk ada Metaverse, ada game Shiba Eternity, kemudian juga ada beberapa pembayaran yang sudah menggunakan dari Shiba Inu, dan ada juga ekosistem token mereka, ada lease, ada bond, ada trade, ada SEA nanti yang bakal hadir. Kemudian juga ada blockchain mereka sendiri, yaitu adalah blockchain Shibarium, yang mana sudah diluncurkan
sejak bulan Agustus tahun 2023 lalu. Jadi bertepatan anniversary ini juga bahwa sama kalau si Barium 1 tahun, Shiba Inu sudah 4 tahunnya. Jadi si Barium sudah 1 tahun berdiri dan sudah mencetak sampai dengan jutaan blok ya dalam 1 tahun terakhir. Ini pemompan market dari well-nya aja itu banyak banget dari Shiba Inu. Bahkan dalam waktu 24 jam terakhir di saat market lagi bearish begini, Shiba Inu naik range-nya hingga 625% dan pemompaan dari pembelian dari para well tersebut. Wow. Jadi kita nantikan banget nih momen pembalikan arah buat Bitcoin dan beberapa coin serta meme coin lainnya. Ya, jadi kita tetap santuy, jangan melakukan cut loss atau lain sebagainya. Kita tunggu aja lah, karena holder sejati itu adalah pemenangnya ya. Tunggu aja di tahun yang akan datang ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua yang disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau di keuangan di kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.